Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan yaitu tentang jurnal bacaan yang telah kami rangkum ke dalam PPT yang berjudul Sintesis Karakterisasi Interaksi DNA atau BSA dan Studi Sitotoksitas in vitro Kompleks Palladium 2 Turun Hispolon. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli dan rekan saya yaitu Meliska Aditya. Abstrak. 13 kompleks palladium 2 baru dengan rumus umum ini di mana BP adalah 2,2 bipiridin dan 0,0 dekade adalah beta di ketonat ligan hispolon atau turunannya. Telah dibuat melalui logam metode koordinasi ligan yang melibatkan pembentukan spontan perancah di ketonat yang sesuai. Kompleks palladium 2 yang diperoleh telah dikarakterisasi dengan spektroskopi NMR, spektroskopi massa SI serta analisis unsur. Analisis sitotoksitas menunjukkan bahwa sebagian besar kompleks palladium yang diperoleh menunjukkan penghambatan pertumbuhan yang menjanjikan pada 3 jalur sel kanker manusia. Analisis aliran sitometri ini menunjukkan kompleks tersebut dapat meningkatkan akumulasi spesies oksigen reaktif intraseluler atau ROS dan menyebabkan kematian pada sel kanker. Dan penekanan akumulasi ROS dan penyelamatan viabilitas sel di sel HeLa oleh N-asetil L-cysteine atau NAC yang menunjukkan kemungkinan hubungan antara peningkatan pembentukan ROS dan sitotoksitas kompleks ini. Analisis aliran sitometri juga mengungkapkan kompleks itu menyebabkan penghentian siklus sel dan runtuhnya potensi membran mitokondria, mendorong pembentukan ROS dan menyebabkan apoptosis sel tumor. Interaksi yang kompleks 3E dengan DNA timus betis ini atau ctDNA telah dievaluasi dengan spektroskopi pipis, eksperimen pendinginan fluoresensi dan pengukuran viskositas yang menunjukkan bahwa kompleks tersebut berinteraksi dengan ctDNA melalui ikatan alur kecil dan atau interaksi elektrostatis. Lebih lanjut, hasil titrasi fluoresensi dan eksperimen kompetitif penanda lokasi pada albumin serun atau BSA penunjukkan bahwa 3E dapat menekan fluoresensi BSA ini melalui proses pendinginan statis dan mengikat BSA di situs 2 Sadlow. Introduction. Obat anti neoplastik berbasis platinum ini seperti cisplatin, carboplatin, dan oxaliplatin telah lama memainkan peran penting dalam pengobatan klinis tumor ganas pada manusia. Namun, efek samping toksik yang parah dan resistensi obat intrinsik atau yang didapat membatasi penerapan dan kemanjuran terapi. Selain kompleks platina 2 non-klasik, banyak upaya yang sedang dilakukan untuk mengganti obat platinum klasik ini dengan alternatif yang sesuai, dan banyak kompleks logam transisi selain platinum telah disintesis dan disaring untuk aktivitas antitumornya dalam beberapa dekade terakhir. Dan bahannya bisa dilihat di sini, ada media elang yang dimodifikasi Dulbeco atau DMEM, trypsin, dan serum sapi janin serta yang ada di slide tersebut. Lalu untuk metodenya kita menggunakan H dan spektrum C NMR diperoleh pada spektrometer Bruker AV3 600. Pergeseran kimia proton dan karbon dilaporkan dengan tetrametil silen atau TMS sebagai standar internalnya. Spektrum massa diukur dengan peralatan LCMS Agilent 1200 6310. Analisis unsur CHN dan N ini lakukan pada penganalisis unsur elementar vario EL3. Titik lebur diukur pada spektrometer titik leleh mikroskopis XT4 tanpa korelasi. Untuk pengukuran spesies oksigen ini 1,5 kali 10 pangkat 5 sel per sumur sel HeLa disemai di 6 well plate dan dilakukan dengan peningkatan konsentrasi 5 mikromolar, 10 mikromolar, dan 20 mikromolar kompleks 3E selama 24 jam. Selanjutnya sel-sel ini dipisahkan dan inkubasi dengan 20 mikromolar DCFHDA dalam saline buffer fosfat. Intensitas fluoresens relatif ini diukur pada panjang gelombang eksitasi dan emisi 488 mm dan 525 nm dengan flow cytometer. Untuk mengkonfirmasi efek ROS intraseluler pada sel 2 mikromolar NaC dirawat selama 1 jam sebelum kompleks 3 pengobatan. Setelah inkubasi dengan kompleks ROS 3 selama 24 jam ini, sel-sel dikumpulkan untuk dianalisis lebih lanjut.
untuk analisis apoptosis selnya. Kemampuan kompleks 3E ini untuk menginduksi apoptosis dievaluasi dalam sel HeLa dengan flow cytometry menggunakan annexin 5 yang dikonjugasi dengan fluorescence isothiocyanate FITC dan propidium iodid dalam piring kultur 6 sumur 1,5 kali 10⁻5 sel HeLa dengan media kultur 2 mili disemai dan diinkubasi selama 12 jam. Kemudian medium yang mengandung kompleks ini telah ditambahkan. Setelah diinkubasi 24 jam, sel-sel dikumpulkan, dicuci 2 kali dengan PBS pH 7,4 100 mikrogram per mili. Kemudian suspensi dalam 400 mikromolar binding vapor. 5 mikromolar annexin P FITC ditambahkan setelah portek lembut. Sel diinkubasi selama 15 menit pada suhu 2-8 derajat Celcius dalam kondisi gelap, dan kemudian 10 mikromolar propidium iodide ditambahkan, diinkubasi selama menit pada suhu 2-8 derajat Celcius dalam gelap dan dianalisis dengan flow cytometry selama 1 jam. Selanjutnya saya berikan kepada saudari email. Saya persilakan. Selanjutnya dilakukan studi pengikatan BSA. Yang pertama, dilakukan eksperimen pendinginan triptofan. 1,5 μm BSA dibuat dengan melarutkan 10 mg BSA dalam larutan buffer PBS 10 mili. Dengan menjaga konsentrasi BSA konstan sambil memvariasikan konsentrasi kompleks 3E. Quenching intensitas emisi residu triptofan dari BSA pada 352 nanometer dipantau. Spektrum fluoresensi direkam dari 300 sampai 450 nanometer pada panjang gelombang eksitasi 285 nanometer. Yang kedua, dilakukan eksperimen pengikatan kompetitif penanda situs. Eksperimen ini dilakukan dengan menambahkan kompleks 3E ke sistem penanda situs BSA. Dengan konsentrasi larutan BSA yang ditetapkan pada 5,0 dikali 10⁻⁻6 m pangkat minus 1 dan konsentrasi kompleks 3E bervariasi dari 0 hingga 3 dikali 10⁻⁵ m pangkat minus 1 dengan kelipatan. Untuk hasil pengamatannya pada kurva yang atas, pengaruh kompleks 3E pada distribusi siklus sel dalam sel HeLa seperti yang diperkirakan dalam pewarnaan PI. Gambar perwakilan menunjukkan distribusi sel dalam fase siklus sel yang berbeda pada 48 jam setelah pengobatan dengan kompleks 3E. Grafik batang menunjukkan presentase sel dalam fase siklus sel yang berbeda. Hasil disajikan sebagai rata-rata dari 3 percobaan dependen. Untuk kurva ini spektrum absorpsi kompleks 3E dengan tidak adanya dan adanya peningkatan. Untuk konsentrasi ctDNA pada suhu kamar di tris HCl pada pH 7,2, tanda panah menunjukkan perubahan. Absorbansi dengan meningkatnya konsentrasi ctDNA. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan interaksi DNA atau BSA di atas, perlu dicatat bahwa meskipun kompleks 3E dapat mengikat DNA, tetapi sitotoksisitas relatif yang kuat yang ditimbulkan oleh ROS mungkin tidak sepenuhnya dikaitkan dengan kemampuan peningkatan DNA-nya. Beberapa protein yang terlibat dalam pembentukan ROS tidak dapat dikesampingkan dalam kasus ini. Mempertimbangkan aktivitas penghambatan thioredoxin reduktase, mamalia, dan hispolon dan turunannya. Kami berspekulasi bahwa TRXR mungkin merupakan target yang memungkinkan. Untuk membuktikannya, dilakukan uji TRXR dan dilakukan aktivitas penghambatan TRXR kompleks 3E. Diukur dengan perubahan absorbansi pada 412 nanometer asam 5,5 ditiobis 2 nitrobenzoik menjadi asam tion nitrobenzoik. Ditemukan bahwa aktivitas penghambatan TRXR kompleks 3E sebanding dengan kompleks palladium dengan ligan tiosemikarbazon yang dilakukan dalam literatur. Untuk sintesis dan karakterisasi, keluarga hispolon dan analognya mengandung substituen verifer pada cincin aromatik disiapkan dengan prosedur yang dilaporkan.
Sebelumnya dalam literatur 58,59 BPPDCl2 diperoleh dari reaksi 2,2 bipiridin dengan palladium klorida dalam aseton nitril. Adalah selanjutnya diolah dengan perak nitrat untuk menghasilkan BPPDONO2 dua kali sebagai kepadatan kuning muda. Seperti yang ditunjukkan pada skema 2. Kombinasi logam reaksi koordinasi ligan yang berhubungan dengan hispolon dengan BPPDONO2 dua kali dalam larutan aseton berair dan selanjutnya pertukaran anion dengan KPF6 menghasilkan kompleks palladium 2. Kationik yang diinginkan sebagai garam heksafluorofosfat dengan hasil yang sangat baik. Kompleks yang diperoleh sepenuhnya dikarakterisasi oleh resonansi magnetik nuklir 1H-NMR dan 13C-NMR. Selanjutnya spektrometri massa ionisasi elektrospray dan analisis unsur. Dalam 1H-NMR spektrum kompleks ini, hilangnya sinyal yang ditetapkan ke atom hidrogen enol dan proporsi proton aromatik PD ke anion beta diketanoat menunjukkan terjadinya spontan deprotonasi ligan beta diketanoat dan pembentukan produk tunggal. Secara umum, dua bagian yang sesuai dengan ligan bipiridin dan ligan beta diketon diamati pada 1H-NMR spektrum kompleks palladium 2 yang disintesis. Puncak proton dari ligan bipiridin muncul di medan rendah pada 8,67 sampai 7,76 ppm. Dan puncak ligan beta diketon muncul di medan tinggi pada 7,80 sampai 2,14 ppm kecuali puncak proton fenol OH, yaitu pada 9,06 sampai 10,13 ppm. Perlu dicatat bahwa semua kompleks menunjukkan dua set doublet karakteristik dengan konstanta konflik 15,6 Hz, yang menunjukkan adanya dikonfigurasi bagian ikatan ganda. Selain itu, karena sifat simetrinya yang berbeda, ligan bipiridin kompleks ini menunjukkan 4 set doublet dan 4 set triplet berbeda dari itu. Jadi, dalam jurnal ini dapat disimpulkan keluarga kompleks palladium 2 dengan analog hispolon dirancang, disintesis dan dikarakterisasi oleh 1H13C-NMR, ESI-MS dan analisis unsur. Kompleks yang diperoleh memanifestasikan aktivitas sitotoksik in vitro yang signifikan terhadap 3 garis sel kanker manusia yang berbeda, seperti HLLA, MCF7, dan MGC803. Hasil ini akan membantu dalam desain kompleks palladium 2 anti kanker baru.